Piye, Surah Bara antara Kalteng. Selamat siang, kawal antara Kalteng, balik lagi di Bara Kalteng, bincang-bincang bersama antara Kalteng. Hari ini saya berada di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah. Hadir kali ini Pak Kasih Penkum, Pak Dodi Mahendra. Gimana kabarnya, Pak? Sehat. Alhamdulillah. Siap. Kebetulan juga ternyata Pak Dodi ini tetangga saya ya, tetangga kabupaten maksudnya. Beliau dari sama-sama perantau. Siap. Saya dari Wonogiri, beliau dari Solo. Hari ini kita akan bincang-bincang bersama beliau mengenai restorasi justice ya. Backgroundnya bahwa ini peraturan ini dikeluarkan tahun 2020. Kemudian ada juga surat edaran dari Jampidum pada tahun 2022. Betul, Pak ya? Betul. Siap. Pak, ini terkait restorasi justice ini sebenarnya gambaran seperti apa sih program ini, Pak? Jadi restoratif justice ini penghentian penuntutan berdasarkan restorasi justice didasarkan pada Peraturan Jaksa Agung nomor 5 tahun 2020. Udah lama sebenarnya ini. Siap. Cuman karena ketutup pandemi jadi baru booming sekarang. Jadi prinsipnya penghentian perkara berdasarkan restoratif justice ini adalah penyelesaian perkara tindak pidana yang menitik beratkan pada pemulihan keadaan semula. Jadi keadaan semula antara korban dengan tersangka. Jadi di sini dipertimbangkan keseimbangan perlindungan kepentingan antara korban dengan pelaku. Oke, siap. Tujuannya apa sih, Pak, sebenarnya? Tujuannya yang pastinya adalah pemulihan. Pemulihan itu tadi. Pemulihan keadaan dari korban maupun korban intinya. Dan juga untuk mengurangi over capacity dari lapas. Sehingga didorong untuk bisa menyelesaikan bisa menyelesaikan penuntutan perkara dengan mengedepankan restoratif justice. Oke, artinya biar nggak masuk ke persidangan diupayakan damai dulu. Diupayakan damai, perdamaian antara pihak korban dan pelaku. Oke. Dalam konteks ini peran kejaksaan seperti apa nantinya? Peran kejaksaan ini dimulai pada saat penyerahan. Penyerahan tersangka dan barang bukti atau dikenal kita itu pada saat tahap 2. Kalau dikenal di dalam KUHP itu tahap 2. Penyerahan barang bukti tersangka dan barang bukti oleh penyidik Polri kepada penuntut umum. Disitulah mulai perannya. Jadi dari awal kan sudah dianalisa oleh penuntut umum apakah perkara ini bisa dilakukan penghentian perkara penuntutan berdasarkan restoratif atau tidak. Kalau dimungkinkan untuk dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan restoratif, maka penuntut umum ini akan mengupayakan perdamaian antara korban dan pelaku. Mengupayakan perdamaian, tentunya ini tidak ada paksaan ya, tidak ada paksaan, intimidasi, baik dari kedua belah pihak maupun dari penuntut umum. Ini sukarela dari para pihak. Artinya ada legowo dari kedua belah pihak itu. Ya. Artinya peran kejaksaan dalam hal ini penuntut lebih ke fasilitator. Iya, fasilitasi, menjembatani. Siap. Untuk melakukan perdamaian itu dan memberikan pertimbangan baik kepada korban, keluarganya ataupun kepada tersangka maupun keluarganya. Siap. Jadi upaya perdamaian ini tidak menutup
kemungkinan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Apa aja tuh Pak syarat untuk bisa dilakukan RJ ya? RJ ya singkatannya Pak. Ya, restoratif justice. Yang jelas tersangka atau pelaku itu baru sekali baru sekali melakukan tindak pidana. Ancaman hukumannya pun tidak lebih dari 5 tahun. Kemudian barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan itu tidak lebih dari 2,5 juta. 2.500.000. Oke, artinya kalau di luar itu tidak bisa dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan RJ. Oke, siap. Tadi kan bahasanya dibilang 1 kali Pak ya. Untuk kasus yang sama atau seperti apa? Kejahatan yang lain misalkan saya ambil analogi gitu. Pernah satu tersangka ini sebelumnya mencuri ya. Kemudian ada korbannya sudah damai dengan program RJ. Kemudian ini juga melakukan lagi. Ya, tapi kejahatan yang lain Pak? Nggak bisa. Tetap itu tidak bisa dilakukan RJ terhadap residiv umum maupun khusus. Umum itu melakukan tindak pidana sejenis dan tindak pidana yang sejenis. Oke, kalau gitu tadi kan dibilang ancamannya maksimal 5 tahun, denda kemudian kerugian ya 2,5 juta. Kemudian kalau misalkan ada provokator Pak, itu kan kalau kita bilang ya itu kan juga provokator yang mengancam keamanan, misalkan mengajak apa gitu kan, itu kan tidak ada pihak yang secara langsung jadi korban. Itu seperti apa itu? Jadi ada perkara-perkara yang dikecualikan dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan restoratif justice atau keadilan restoratif ini. Di antaranya itu kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan terhadap martabat presiden, wakil presiden, negara sahabat dan lain-lain. Ketertiban umum, kejahatan terhadap kesusilaan, kejahatan atau tindak pidana yang diancam dengan pidana minimal. Contoh, melakukan tindak pidana ini yang diancam dengan pidana minimal atau paling singkat sekian tahun, itu tidak boleh. Nah, kemudian tindak pidana narkotika, kemudian tindak pidana lingkungan hidup, kemudian tindak pidana yang dilakukan korporasi atau mungkin perusahaan. Kalau bisa di breakdown sedikit Pak, kenapa ada pengecualian bahasanya ya? Yang jelas kalau untuk kejahatan-kejahatan itu sudah masuk ke dalam kejahatan yang extraordinary. Extraordinary crime. Jadi dikhususkan. Jadi tidak mungkin akan dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan restoratif. Contohnya juga ini juga untuk tidak pidana narkotika, siapa yang jadi korban? Kan nggak ada yang jadi korban. Siapa yang mau memberikan perdamaian pelaku tindak pidana narkotika? Ya, karena memang itu tidak pidana dengan negara, nggak mungkin negara akan memberikan perdamaian, mencapai kesepakatan perdamaian dengan para pelaku tindak pidananya. Kalau dengan kesusilaan Pak, ada korban, ada tersangka? Nah, itu masuk ke ordinary crime itu tadi. Siap. Dan ancamannya untuk tindak pidana kesusilaan itu di atas 5 tahun rata-rata. Siap. Jadi gampang-gampang susah ya? Gampang-gampang susah. Jadi itu tergantung tingkat kejelian daripada penuntut umum. Menilai apakah ini pantas dan mampu dilakukan RJ. Dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan RJ. Itu ke tingkat kejelian, tingkat keprofesionalisme juga penuntut umum. Artinya tidak semua kasus juga semua kasus bisa di RJ-kan. Makanya ada syarat-syarat yang ketat untuk bisa suatu perkara itu bisa di RJ-kan. Siap. Ketentuan lain Pak, penyelesaiannya ketika sudah masuk ranah RJ, ada ketentuan apa aja sih di dalamnya? Jadi setelah ada upaya perdamaian dilakukan di kantor, bisa di kantor kejaksaan baik negeri maupun cabang kejaksaan negeri,
Bisa juga dilakukan di instansi pemerintahan, mungkin kecamatan, tergantunglah situasinya. Oke, di mana yang nyaman di mana aja. tapi yang jelas itu instansi pemerintahan. Siap. Kemudian apabila itu disepakati oleh kedua belah pihak, disepakati oleh korban maupun tersangka, kemudian itu akan dituangkan di dalam nota kesepakatan perdamaian. Oke. Nah, nota kesepakatan perdamaian ini itu ada dua, ada dengan syarat, ada juga dengan tidak bersyarat. Bedanya seperti apa itu? Nah, kalau bersyarat ini kan pasti contoh kasus Oke. tindak pidana penipuan. Anggap aja tindak pidana penipuan dengan kerugian anggap aja itu 2.500.000 lah, anggap aja seperti itu. Iya, ngepas ya. Ngepas lah kita Oke. pas-paskan. Kemudian si korban mau melakukan perdamaian dengan syarat kerugiannya dipulihkan. Iya. Uang 2.500.000 Dikembalikan, itu dikembalikan pastinya. Oke. Mau berdamai. Kalau tersangkanya pelakunya, oke, saya akan kembalikan. Oke. Maka sepakat. Berdamai dengan mengembalikan. Nah, ada jangka waktu yang harus ditaati untuk pengembalian dari kerugian itu tadi. Oke. Nggak boleh lebih ya. 14 hari. 14 hari itu Maksimal. harus diselesaikan itu. Oke. Pemenuhan kewajiban kesepakatan damai itu harus dipenuhi. 2,5 juta itu harus dibayar kepada korban ya. Apabila itu tidak dilaksanakan oleh pelaku, perkaranya lanjut lagi ke persidangan. Ya? Gugur berarti. Gugur itu otomatis kesepakatan itu sudah gugur lagi. Karena tidak memenuhi itu. Tidak memenuhi ini. Itu sudah sekali dalam satu proses itu. Berarti tidak ada pengulangan maksudnya. Berarti sekali seumur hidup ya. Gitu. Jadi nggak bisa lagi saya cicil, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Artinya kemungkinan kalau dengan kesepakatan antara ini, saya cicil sekian, itu mungkin dengan kerugian yang gede mungkin. Itu dengan syarat. Kalau tidak dengan syarat, mungkin karena melihat pencurian. Salah satu contoh pencurian HP lah, kemudian dijual, kemudian uangnya dibelikan susu buat anaknya, akhirnya kan habis. Ya. Karena kebesaran hati korban, ada iba, akhirnya ya sudah saya ikhlaskan. Itu tanpa syarat. Siap. Itu langsung dibuat kesepakatan damai, sudah. Habis itu diproses secara administrasi. Yang dibilang tadi, kita melaporkan secara berjenjang kepada Jaksa Agung untuk mendapat persetujuan. Setelah dapat persetujuan, keluarlah surat penghentian penuntutan. Prosesnya tetap sampai ke Kejaksaan Agung. Siap. Kemudian Pak, siapa aja yang terlibat? Hanyakah kejaksaan atau ada pihak lain, misalnya tokoh masyarakat atau siapa yang terlibat gitu-gitu? Dalam upaya perdamaian itu biasanya itu dilibatkan, ketentuannya memang dilibatkan tokoh masyarakat atau pihak terkait. Dalam hal ini biasanya penuntut umum itu mengundang. Yang jelas itu tersangka, pelaku beserta keluarganya, kemudian tokoh masyarakat ini bisa diwakili sama ketua RT, RW, bisa bahkan juga lurah. Kemudian penyidik yang menangani perkara itu dihadirkan juga. Itu dihadirkan juga. Statusnya untuk menyaksikan. Menyaksikan bahwa perkara ini sudah damai. Atau paling nggak udah upaya RJ itu tadi. Setelah misalkan ini berhasil, ini tidak, ini ada saksi-saksi atau dokumennya seperti apa? Tadi tetap dibikin penuntut umum akan membuat suatu berita acara apabila RJ atau upaya perdamaian itu berhasil atau tidak. Penuntut umum berkewajiban membuat berita acara yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang hadir tadi. Siap. Artinya sah, benar-benar sahih ya, dan terdokumen ya. Terdokumentasi. Siap. Pak, kemudian
pernah nggak sih kejadian misalkan upaya damai nih, kemudian misalkan seandainya, ya jangan ya, tapi seandainya nih saya korban bapak ininya, kemudian saya minta misalkan tabrakan ya, saya sudah luka, motor saya lecet, kemudian saya minta ganti rugi, ternyata saya mintanya lebih nih, misalkan kerugiannya motor ya hampir 1 juta, kemudian pengobatan 500, kan 1.500.000 di bawah 2,5 ya, tapi saya minta pengembaliannya 10 juta misalkan, dengan asumsi saya selama seminggu nggak kerja nih, saya juga rugi, hitungannya sekian itu gimana Pak? Jadi sepanjang pengajuan persyaratan, persyaratan untuk terjadinya kesepakatan damai itu disanggupi oleh pelaku, itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Cuman kalau memang ada permintaan yang berlebihan, nah itu tugas dari penuntut umum untuk memberikan pengertian bahwa ini kemungkinan nggak akan bisa dipenuhi karena pelakunya seperti ini. Nah, mungkin akan diarahkan untuk permintaan itu ya wajar lah. Oke, siap. Mungkin seperti itu. Artinya jaksa sendiri juga harus mempunyai kejelian, kemudian komunikasi yang baik dengan korban maupun dengan pelakunya. Oke, siap. Apa ini? Ini ada ini juga Pak, ada kiriman dari teman yang nanyakan ini. Apakah semua tindak pidana tidak di-RC-kan? Tadi kan sudah ya? Sudah. Tidak semua. Sampai sekarang Pak, Kejati 2020 ya, sudah berapa kasus yang diselesaikan? Wah, kalau dalam perdamaian ya? Kalau 2020 itu sudah banyak. Yang kita monitor itu sudah sampai dengan sekarang itu sudah lebih dari 60-an 5. Dari 2020 Pak ya? 65. Soalnya informasi itu kurang terdengar sebenarnya Pak. 65 karena memang hal itu memang mungkin pada saat itu kan ketutup dengan pemberitaan mengenai pandemi sehingga tidak jadi atensi oleh pendengar atau pembaca media-media itu. Mungkin kejaksaan sudah melakukan EJ ini, ketutup sama ini. Tapi sekarang mulai jadi atensi masyarakat. Ternyata di kejaksaan itu ada EJ. Karena sebenarnya penting juga diketahui masyarakat Pak bahwa RJ ini juga manfaatnya banyak. Kemudian edukasinya kan kalau nggak sampai terpublikasi ya bahasanya ya, juga nggak tahu juga. Iya, masyarakat memang perlu. Jadi kita punya satu kegiatan di Penkum juga, ada kegiatan penyuluhan hukum, dan ini secara kita berikan kok, kita ada jaksa masuk sekolah, kita sisipkan satu sosialisasi tentang adanya RJ itu. Kemudian juga ada penerangan hukum kepada instansi pemerintah. Kita juga sisipkan ini. Program ini kita sisipkan sehingga masyarakat pun juga mungkin tetangganya atau saudaranya atau keluarganya yang terlibat atau menjadi korban dalam perkara ini bisa memanfaatkan RJ untuk menyelesaikan tanpa di pengadilan. Oke, siap. Lumayan juga itu Pak. Ketika RJ ini berhasil, masyarakat yang masuk ke rumah tahanan juga berkurang ya. Berkurang, beban negara pun juga akan berkurang. Bagi kita tahu bahwa kondisi sekarang khususnya di Palangkaraya dan mungkin juga hampir semua terjadi di situ over capacity. Ya mudah-mudahan dengan ini juga masyarakat yang masuk nih nggak banyak, kemudian yang di sana juga lebih nyaman kan. Bahasanya kalau bahasa Jawa itu nggak sek-sekan lah ya. Tapi ingat memang tidak semua perkara itu bisa di-RJ-kan Mas ya. Jadi ada beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk satu perkara itu dapat dihentikan penuntutannya berdasarkan resolutif. Tadi sudah dijelaskan kan. Itu saya ulangi lagi
bahwa dia baru pertama kali melakukan tindak pidana. Makanya jangan sampai 2 kali. Nah, 2 kali itu jangan menutup kemungkinan. Jangan 2 kali ya. Kemudian itu tindak pidana itu ancamannya tidak lebih dari 5 tahun. 5 tahun. Kalau sudah lebih dari 5 tahun ya sudah nggak mungkin akan, penuntut umum tidak mungkin akan mengajukan RC karena pasti akan ditolak. Ya. Nah, kemudian kerugian atau nilai kerugian yang ditimbulkan itu tidak lebih dari 2.500.000 Material itu, ya. Ya, itu yang harus diketahui masyarakat. Jadi nanti penekanannya. jadi nanti masyarakat jangan juga ini kok perkara saksi A kok bisa di RC, perkara B kok nggak bisa di RC, padahal tidak pidananya sama. Ya, Nah, mungkin sama-sama mencuri, ya kan? Ya. Ternyata satunya bisa di RC, satunya enggak. Oh, ternyata dia ternyata satunya ini pernah 2 kali, atau nilai kerugiannya itu lebih besar, atau pencurian itu agak ada tingkatannya ada pencurian biasa, ada pencurian dengan pemberatan, ada pencurian dengan kekerasan, ya kan? Mungkin yang satu yang biasa, yang satu dengan pemberatan. Nah, ancaman yang pemberatan ini kan lebih tinggi, lebih dari 5 tahun. Tergantung itu juga. Atau misalkan ada orang lagi berasumsi ini malingnya sepeda yang dimaling besar, kemudian ini ada maling lagi emas nggak kelihatan, kok yang sepeda bisa di RJ sih? Oh, ternyata emasnya nih harganya lebih dari 2,5 juta kan, meskipun nggak kelihatan. Mudah-mudahan sih memang yang kita berharap mungkin bisa kan nilai kerugiannya itu bisa ditambahkan sehingga bebannya itu tambah berkurang. Oke. Ya kan, tinggal kita minta pimpinan untuk bisa nilai kerugiannya bisa siap. Lebih dari yang, karena untuk nilai 2.500.000 kan sekarang agak susah ya. Iya, betul Pak. Kebanyakan lebih dari barang kecil juga lebih mahal sekarang Pak. Inflasi naik terus. Kondisi. Kemudian Pak, RJ berhasil ketika dua belah pihak damai. Nah itu kan kalau misalkan satu tersangka kemudian satu korban, tak enak ya ngurusnya. Lalu bagaimana ketika dibalik Pak, satu tersangka 3 korban misalkan, atau dibalik 1 korban 3 tersangka misalkan pemukulan, itu syaratnya gimana? Harus semua sepakat, mereka sepakat berdamai, itu aja. Sepanjang satu tidak sepakat berdamai, gagal juga. Bisa. Wah itu yang repot ya. Misalkan kayak pengeroyokan Pak, saya misalkan ada 1 korban yang ngeroyoknya 3, yang 2 sama 1 nih mau berdamai, masih ada 1 tersangka dong yang si berat. Nggak bisa juga. Nggak bisa. Itu memang persyaratannya memang. Karena apa? Dimungkinkan kan kondisi korban kan nggak pulih jadinya kalau nggak sepakat. Iya. Entah itu kondisi psikisnya atau fisiknya nggak pulih, sehingga mereka pasti akan ada dendam lah mungkin seperti itu. Sakit hati yang belum terselesaikan. Artinya perkara itu nggak bisa selesai kalau nggak ada perdamaian. Oke, artinya semua yang terlibat bahasanya ya. Iya, itu sudah harus sepakat damai. Satu tidak sepakat ya gagal. Itu kalau yang berkelompok itu lebih repot daripada lebih repot. Maksudnya itu lebih repot, gimana jaksa itu bisa mendinginkan suasana juga. Tantangannya juga lumayan banyak kalau banyak lah ya. Iya. Oke, siap. Kemudian Pak, untuk di Kalteng ya, saya tanya kasus lagi untuk di Kalteng baru-baru ini pernah terselesaikan juga? Ada itu di Katingan ya kalau nggak salah. Katingan ya? Katingan baru-baru aja itu minggu kemarin kalau nggak salah. Kemarin itu di Katingan sudah berhasil disetujui oleh pimpinan untuk dihentikan penuntutannya berdasarkan RJ. Jadi setelah terjadi kesepakatan perdamaian, nah perkara itu bisa di RJ sehingga tidak dibawa ke pengadilan. Oke. Berarti kalau di kejaksaan, jadi kejaksaan negeri juga sama? Perkara itu semuanya dari kejaksaan negeri. Oke, siap. Karena kejaksaan tinggi tidak menangani perkara yang langsung berhubungan sama RJ. Oke, siap. Artinya
penyidik di masing-masing kejaksaan juga di negeri ya harus punya skill khusus, saya bilang seperti itu Pak, karena untuk bukan hanya menuntut tapi ini lebih punya skill mendamaikan orang kan juga nggak gampang juga Pak. Gampang itu mendamaikan Orang yang emosi kan wah, susah Pak. Susah. Gimana kita berupaya sampai kadang-kadang kita pun juga di beberapa daerah kita sampai mendatangi rumahnya. Kita membuat apa namanya, artinya upaya kita bukan memaksakan mereka, tapi kita memberikan edukasi aja. Kalau sampai ini berlanjut, otomatis ini kan juga akan perkaranya akan berkepanjangan. Mungkin balas membalas itu kan itu sangat yang tidak nggak enak lagi ya. Artinya memang benar-benar upaya ini maksimal. Ya. Sampai kalau ibaratnya cuma di ruangan ya sudahlah kan gitu. Tapi kalau sampai ke rumah-rumah ini kan pendekatan dari hati ke hati. Bisa jadi kan juga buntu. Mereka ini kan komunikasi antara korban dengan pelaku ini kan buntu, tidak ada jembatannya. Tidak ada jembatan yang menghubungkan kepentingan mereka. Nah, inilah tugas dari penuntut umum untuk menjembatani. Menjadikan jembatan komunikasi itu bisa berjalan dengan baik sehingga ada titik temu, tercapai kesepakatan. Artinya cara nggak langsung juga harus punya ilmu komunikasi, harus tahu sosiologi orang. Pasti, yang jelas sosiologi harus tahu mereka. Ini ada pertanyaan lagi Pak dari yang masuk juga. Apakah ada potensi dipergunakan oknum mencari keuntungan dari RC? Nah, ini secara internal Pak, dan bagaimana nanti pengawasannya? Yang jelas pengawasan terhadap RC ini sudah bagus lah. Artinya harus mendapat persetujuan dari Kejaksaan Agung, dalam hal ini Jampidum. Laporan-laporan ini kan dinilai, diteliti, dicermati apakah ini layak atau ini enggak layak. Nah, di intern juga ada pengawasan internal di Kejaksaan Negeri maupun Kejaksaan Tinggi. Nah, yang bisa meminimalisir terjadinya penyimpangan, pemanfaatan RJ ini untuk kepentingan. Mudah-mudahan tidak ada. Mudah-mudahan tidak ada. Mudah-mudahan itikat baik penuntut umum untuk mengupayakan perdamaian ini tidak disisipi sama kepentingan-kepentingan. Memang pure murni niat baik untuk penegakan penyelesaian perkara. Siap. Artinya pengawasan ini rapat, ketat ya, kemudian berlapis dan berjenjang. Berlapis dan berjenjang, benar. Berlapis dan berjenjang dari mulai tingkat kejaksaan negeri aja. Itu dari mulai penuntut umum itu mengajukan itu diteliti oleh Kasipidum. Dari Kasipidum diteliti oleh Kajari. Dari Kajari ini bisa didisposisi, bisa dilakukan upaya perdamaian dulu. Gimana? Kalaupun berhasil, mereka minta persetujuan juga ke Kejaksaan Tinggi, Pak Kajati. Nah, dari Pak Kajati, ini dinilai layak, dinaikkan sampai ke Kejaksaan Agung, disetujui zaman. Jadi nggak semudah itu. Jadi langsung bikin di disposisi. Karena kalau pemahaman saya di awal tuh gampang nih, tek sudah selesai gitu kan. Ternyata pengawasan fasenya tahapan itu harus dilewati berjenjang. Makanya tadi sampai Jaksa Agung mengetahui adanya RC ini. Berarti itu termasuk kinerja juga untuk kejaksaan. Termasuk kinerja. Sekarang kan memang baru digalakkan lah RC, tapi kan kita RC yang bertanggung jawab, maksudnya menghentikan perkara yang memang benar-benar layak dan patut untuk dihentikan. Tidak sembarangan kita bisa menghentikan. Ternyata tuntutannya juga berat Pak, petugas kejaksaannya ya. 14 hari. 14 hari itu dia memonitor apakah
pelaksanaan dari perjanjian itu, kesepakatan damai itu dilaksanakan. Oke. Itu yang dengan syarat tadi. Siap. Kalau enggak dipenuhi, otomatis langsung dibikin berita acara untuk perkara ini segera dilimpahkan ke pengadilan. Secara otomatis itu kan. Iya, artinya kan pertama tugasnya menjembatani, kemudian memonitor pelaksanaan dari pelaksanaannya, kemudian juga harus punya kemampuan itu tadi. Cukup rumit juga, cukup prosesnya aja dituntut banyak kemampuan. Nah, iya betul. Umum itu bisa mengimplementasikan tugas dan kewenangannya di. Ya karena selama ini kan yang kita ketahui lebih ke menuntut kan berdasarkan KUHP segala macam, saklek ya. Kemudian ini ada tugas baru lagi, bisa memahami psikis orang, bisa menyelami. Kadang-kadang orang itu kan keras. Iya betul. Nggak mau. Nah, tapi kalau bisa orang itu penuntut umum itu punya kemampuan untuk bisa membujuk, itu ngedem pikir kata itu ya, menenangkan pikiran, menenangkan hati orang sehingga terjadilah mungkin kan kita kan orang melakukan tindak pidana itu kan ada berbagai motif ya. Ada motifnya ekonomi yang paling mungkin sekarang ekonomi dia harus menutupi kebutuhan keluarganya, sedangkan situasi saat ini kan di masa pasca pandemi ini kan pekerjaan susah. Betul Pak. PHK di mana-mana, pengurangan tenaga kerja. Nah, mereka karena tuntutan ekonomi sehingga mereka melakukan tindak pidana untuk memenuhi kebutuhan. Oke, itu juga harus yang bisa dilihat. Itu yang bisa motif ini yang perlu kita pelajari dan kita bisa memberikan pengertian kepada korban bahwa ini untuk menutupi seperti itu loh. Kemudian Pak, untuk di Kalteng sendiri ya, kasus yang paling banyak apa sih Pak untuk yang RC ini? Kemudian ada yang pernah tidak berhasil atau seperti apa? Kalau tidak berhasil itu pasti ada ya? Ada. Cuman kalau nggak berhasil kan nggak dilaporkan ke sini. Oke, siap. Jadi mereka kalau tidak berhasil sudah sampai di mana di Kejaksaan Negeri. Nah, mereka nggak akan melaporkan sampai ke sini. Sudah upaya tidak berhasil, perkara dilanjutkan banyak. Karena tidak gampang itu tadi. Karena tidak gampang kadang kan ya, sebagai contoh nyurinya nggak seberapa. Nyurinya mungkin sebungkus rokok atau mungkin kebutuhan apa yang dia susu, roan, yang lain. Tetapi kadang-kadang korban ini kan jengkel karena berkali-kali, makanya mereka biar ini jadi pelajaran buat mereka. Ada juga yang nyuri sawit, ya kan, karena jengkel karena mungkin perusahaan hilang terus karena dicuri. Mereka nggak mau damai, sudah lanjut terkait itu banyak terjadi. Hak itu kembali lagi ke hak daripada korban untuk memberi maaf atau enggak, menyelesaikan secara perdamaian atau enggak. Oke, siap. Artinya sebenarnya meskipun ada restorasi justice, lebih baik nggak usah melakukan itu. Iya jelas itu, jelas. Iya Pak ya. Jadi alangkah lebih baiknya kalau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Siap. Itu langkah lebih baiknya. Kemudian Pak, sebenarnya dengan adanya program ini ya, apa sih sebenarnya harapan Kejaksaan penegak hukum secara umumnya Pak dengan adanya program restorasi justice ini? Yang jelas Kejaksaan ingin mendekatkan diri kepada masyarakat. Bahwa ini loh keadilan. Jadi tidak semua perkara itu diselesaikan di pengadilan. Maka dimunculkanlah ini
program ini, program penghentian penuntutan berdasarkan RC ini. Kita ingin mendekatkan diri kita ke kejaksaan kepada masyarakat untuk mewujudkan keadilan di dalam masyarakat. Oke, Kita kan siap. dulu pernah dengar berita nenek yang mencuri Nggih. singkong, Iya, mencuri- kemudian ngambil kayu untuk kayu bakar, ranting itu padahal ya. Nah, itu yang kita upayakan untuk keadilan di dalam masyarakat seperti itu. Oke. Sehingga tidak ada pesan dari Pak Jaksa Agung, tidak akan ada lagi hal-hal seperti itu. Siap. Karena itu kan sudah memenuhi syarat Iya. untuk dihentikan. Oke. Kalau untuk usia nggak ada, Pak ya? Batas usia nggak masuk. ya? Nggak ada batas usia. Oke. Nggak ada batas usia terkait yang penting memenuhi tadi. 1, baru sekali melakukan tindak pidana. Oke. Yang kedua, ancaman pidananya tidak lebih dari 5 tahun. Kemudian nilai kerugiannya tidak lebih dari 2.500.000. Oke, Itu. siap. Itu yang patut diketahui oleh masyarakat. Itu kalau gambaran saya, Pak ya, itu kayak ada nilai kearifan lokal kita ya. Perdamaian, Pasti. kemudian musyawarah mufakat. Pasti. Kita mau mengembalikan ke kearifan lokal. Ya, kalau orang dulu kan selama masih bisa bermusyawarah, ayo gitu kan. Iya. Kan akhir-akhir ini semuanya Masuk kok. hukum. Semua Kalau ranah bisa pidana. ya apapun kayak gitu kan bahasanya sekarang ya. Makanya mulai kita kembali lagi menggali kearifan lokal, menyelesaikan di tingkat masyarakat sendiri. Nggih. Mungkin kalau dulu kan ada ya kembali lagi tadi saya makan musyawarah, umpamanya sudah sepakat damai sudah Oke. selesai. Itu nggak perlu dibawa ke ranah-ranah hukum segala macam. Aslinya budaya kita dulu kan seperti itu, Pak. Seperti Musyawarah itu. mufakat dulu ya. Kalau ibaratnya sudah ngeyel ya. Kalau misalkan sekali 2 kali kan udah ngeyel ini. Iya, berarti kan udah memang nggak bisa diperbaiki mungkin kalau lebih dari 1 kali. Oke, siap. Satu lagi, Pak, pertanyaan dari teman yang masuk ini. Sedikit ada perbedaan nggak RJ di kejaksaan sama di kepolisian, ranahnya seperti apa, membedakannya gitu? Masyarakat juga banyak yang nanya nih, Pak. Oh ya, kalau di bidik kepolisian memang ada RJ, tapi itu pada tingkat penyidikan, tingkatannya penyidikan, Oke, siap. kewenangan di kepolisian. Tapi kalau di kejaksaan itu pada tingkat penuntutan, tingkat penuntutan. Oke, berkas sudah masuk Sudah ya. termasuk, ini sudah artinya berkas perkara ini sudah lengkap. Nggih. Sudah lengkap, sudah diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum di kejaksaan negeri. Nah, itulah upaya mulai kita mengajukan mengupayakan komunikasi antara dua belah pihak itu. Oke. Itu bedanya. Oke, Jadi siap. satu penyidikan, satunya di penuntutan. Oke, terakhir lagi terus nggak selesai. Program ini, Pak, apa yang sebenarnya ditekankan, Pak, untuk petugas sendiri ya. Kemudian satu lagi sekalian dirapel ini untuk masyarakat yang mau minta RJ itu seperti apa gitu. Jadi di sini penuntut umum dituntut peka terhadap perkara yang ditanganinya. Sangat peka ya. Nah, harus peka. Jadi peka terhadap penanganan perkara yang ditanganinya sehingga dia bisa menilai apakah ini pantas atau ini layak untuk dilakukan atau diajukan untuk dilakukan penghentian berdasarkan restoratif, penghentian penuntutan berdasarkan restoratif. Oke. Itu untuk petugas di lapangan, intinya penuntut umum. Kemudian untuk masyarakat pun harus mengetahui tadi syarat-syaratnya. Oke. Intinya jangan ngotot. Kalau ngotot itu tadi kan ini bisa di RJ, ini nggak bisa di RJ, ternyata ada syarat-syarat yang tidak layak. Oke, satu nggak memenuhi batal. Batal. Untuk mengajukannya
Dari kejaksaan, dari jaksa Jadi atau jaksa, dari pengadilan? jaksa yang melakukan penilaian. Oke, setelah dinilai layak, Dinilai pasti nanti akan kok ada pemanggilan. dari pemanggilan korban pada saat apa namanya tahap 2 tadi yang saya sampaikan. Nggih. Pada saat tahap 2 penyerahan tersangka dan barang bukti oleh penyidik itu kalau memang ini layak menurut penilaian penuntut umum layak untuk dilakukan diupayakan RJ Diupayakan, betul, diupayakan RJ, mereka akan ngundang dari korban ini. Mereka akan diundang, keluarganya, korbannya diundang, tersangkanya itu diundang, kemudian apa namanya Penyidik gitu ya. penyidik sama ketua anunya itu diundang. Tetapi sebelumnya itu pastinya penuntut umum ini punya kalau memang ini dinilai layak, Nggih. mereka akan bergerak mencoba berkomunikasi Komunikasi tadi, awal tadi ke rumahnya dulu, Kemudian dia pendekatan dulu, memberikan kalau memang oke, baru kita panggil. Oke, siap. Seperti itu. Oke. Jadi tidak ada pengajuan dari Hasil penilaian. dari penilaian dari. Oke, siap. Kalau pengajuan banyak sekali nanti pengajuan Ya itu DRJ. Pak, makanya Pak, prosesnya itu DRJ. yang belum di ini kan, Ya. masyarakat belum tahu. Belum bukan itu kalau diajukan nanti perkara apapun akan diajukan sama masyarakat. banyak banget. Akhirnya Gitu. pusing gitu. Oke, siap. Mungkin itu dulu Pak. Terima kasih atas waktunya. Mungkin kalau ada informasi bisa apapun nanti bisa komunikasikan lagi Pak ya. Semoga siap. pertemuan kali ini bisa berlanjut Pak, silaturahmi kita. Siap. Oke. Oke, terima kasih banyak Bapak sekali lagi. Yep. Pak Dodi atas waktunya dan semoga sukses untuk program Kejaksaan Tinggi Negeri. Siap. Terima kasih atas kunjungannya. Semoga perbincangan kita kali ini bisa bermanfaat. Amin. Oke, terima kasih. Demikian Kawal Antara Kalteng. Setelah ngobrol dengan Pak Dodi, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di Bara Kalteng berikutnya. Tuh iye, Surah Bara Antara Kalteng.